Setiap detik, setiap nafas itu sangat pengharapan besar bagi kami. Kegagalan relawan dan juga driver ambulan dan juga tim medis yang di ambulan itu membawa pasien sampai ke rumah sakit dengan selamat. Ke sana mbak. Bahkan sampai saturasi oksigennya kita pun dikasih tahu, misalnya saturasinya rendah. Kita dikasih tahu, Mas, tolong ya ini saturasinya rendah. Jadi kita harus lebih cepat sampai tujuan gitu. Jadi saya juga punya ancer-ancer. Ini saya ambil jalur yang mana? Geser ke sana, geser. Gitu. Jadi saya harus lebih cermat juga menentukan jalur. Terus kita juga harus ingat juga status pasien merah nih, kayak gitu. Banyak kejadian juga pasien meninggal di jalan dan kita walaupun bukan keluarga, walaupun kita bukan saudara, tapi kita bisa menangis bersama, merasakan kesedihan itu. Kita gagal. Nah itu sebenarnya menjadi hal yang kesedihan terbesar bagi kami. Di dunia ini banyak orang-orang baik, tapi bila kamu tidak menemukan satu di antaranya, maka jadilah salah satunya. Nama saya Ferry Tambu Bulon, profesi saya salah satu karyawan di salah satu perusahaannya, karyawan swasta. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Suryadi atau biasa dipanggil Bule, anggota dari Indonesian Escorting Ambulan wilayah Jakarta Utara. Saya Denny Fitra Ramadan. Kegiatan saya setiap harinya saya kuliah di semester akhir. Terbentuknya IEA itu awalnya di tahun 2017. Itu karena dari pengalamannya founder kami, Pak, Mas Om Nova, gitu kan. Saat itu dia selalu melihat ambulans yang terjebak di dalam kemacetan. Di kemacetan yang benar-benar kredit, yang susah keluar, mereka banyak warga yang udah bunyi sirine pun mereka cuek, gitu kan, nggak ada ngaruh apa-apa. Anggota saat ini kurang lebih sekitar 2000-an. Nanti disusun, jadi yang pakai HT ada yang di depan satu, ada yang di belakang biar nggak ketinggalan. Jadi nanti rapih gitu biar nggak mencar-mencar. Jadi kan misalnya padat banget, ini mobil nih dua, kita masuk gini. Boleh di kiri atau Om Wisnu yang di kiri, pokoknya kanan kiri salah satu masuknya bareng. Kalau emang muat berdua, kalau nggak muat Om Soleh dulu, baru Om Wisnu ngebelah, baru gue lewat tengah. Awalnya saya gabung itu sejak tahun 2017 kurang lebih, 2017 akhir. Latar belakang saya gabung awalnya sering lihat ambulans itu kejebak macet, terus dia udah nyalain sirine kenceng tapi kayak orang pada biasa aja. Bang, kita lewat sana aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih, Mas. Pengalaman yang menarik sih cukup banyak, Mas, sebenarnya. Salah satunya itu yang saya kawal terakhir itu, pasiennya meninggal di jalan, itu cukup menarik juga. Sangat macet sekali. Ketemu saya di Kelapa Gading, saya tanya mau tujuan kemana, ke RS Polri kata dia. Ternyata jalur bawahnya itu padat sekali, dari mulai flyover ITC Cempaka Mas sampai Keramat Jati itu bener-bener macet sekali. Pak, kesananya lega di sana, lega ke sana. Sampai sana masih ada denyut nadi, tapi pas masuk IGD
Pas sudah ditangani itu nggak ketolong sama, dari info dari drivernya sih seperti itu. Jadi pas saya review ulang video saya yang saya rekam, ternyata memang jalannya padat dan ambulans masih belum jadi prioritas gitu Mas. Di lampu merah misalnya. Sudah dengar sirine, orang pada nengok doang. Orang cuma pada nengok, ada ambulans tapi bukannya maju, depannya kosong. Itu sangat-sangat sedih sih sebetulnya, cuman karena kita udah berusaha semaksimal mungkin ya, akhirnya ya sudah gitu. Kita bisa evaluasi lain waktu, bisa dibagi berapa orang kalau misalnya melakukan pengawalan seperti itu lagi gitu. Bukan tanpa alasan kami membantu, karena banyak dari beberapa masyarakat seperti yang pernah kita alami, ada ambulan yang pasiennya meninggal di jalanan. Pada saat itu kita sedang berkegiatan, bertemu dengan ambulan di jalanan, tidak dari awal, dari pertama kali penjemputan pasien. Waktu itu kondisi pasien emang sudah kritis ya, makanya itu dengan sangat buru-buru kami mengawalnya. Ketika di pertengahan jalan, kami dipanggil dengan driver ambulan dan melalui pengeras suara di mobil tersebut. Ketika mendekati dengan driver tersebut sudah berkata bahwa pasien yang ada di dalam itu sudah meninggal. Ada rasa kesal, ada rasa marah, dan juga sedih. Kami merasa gagal gitu untuk menyampaikan pasien tersebut ke rumah sakit. Assalamualaikum. Ya, salam. Bang Yadi ya? Ramsar? Ya. Bang, itu rencana rujuk jam 10 udah jalan? Ya, ini sekarang saya mau ini. Oh, mau prepare? Iya, RB nih. Oh, mau tujuan kemana Bang? Oh, tujuannya kemana nih? Oh, masih nunggu konfirmasi dari rumah sakit ya? Iya. Oh, kalau nanti tujuannya sudah didapatkan, kirim ke saya Bang ya. Nanti biar Rujuk RB. Iya. ya nanti biar dipandu Bang kalau udah ada ACC dari rumah sakit. Oke, siap. Puncak-puncak wabah seperti bulan kemarin ya, itu trafiknya bisa dari 5 permintaan sampai 11 permintaan. Sampai malam pun kita biasanya dapat untuk pengawalan ke TPU Rorotan. Masuk. Biasa aja kali. Biasa aja. Biasa. Nanti Biasa. ada bakso ya, No? Oh, di depan aja ntar. Iya, depan aja. Ayolah. Maju, Den. Maju. Gue di sebelah kiri lo. Awas lo, Bang. Awas. Sekarang ada ke TPU dan juga ke Wisma Atlet. Lebih banyak sih ke Wisma Atlet dari beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Jakarta Utara, termasuk dari RSUD Tugu Koja dan RS Koja. Itu mereka ada yang merujuknya ke Wisma Atlet dan juga ada RSCM. Apabila nanti kita keluar dari rumah sakit di wilayah Jakarta Utara, kita estafet dan berkoordinasi dengan wilayah lain seperti Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Kalau tantangannya sih dari pengendaranya ya. Terlebih di sini di wilayah Jakarta Utara lebih banyak mobil-mobil kontainer dan mobil-mobil truk besar ya. Jadinya kita agak kesulitan juga untuk meminta jalanan untuk pada mereka. Dan untuk pengendara yang agak sulit memang kita agak gimana ya. Tapi kita tetap akan memintanya dengan yang sopan santun, dan setelah diberikan jalanannya kita mengacungkan jempol untuk sebagai tanda terima kasih. Pola rekrutmen di EA sendiri sebenarnya kalau dari pusat itu ada instruksi himbauan untuk bisa menjadi anggota. Mereka ada yang harus punya sebenarnya, tapi instruksi itu
BHD yang kita sebut bantuan hidup dasar, atau pada umumnya orang bilang BLS, Basic Life Support, sama safety riding. Safety riding. Kenapa yang dua ini? Safety riding karena kegiatan kebanyakan di jalan raya. Gitu kan, bagaimana cara mengendarai kendaraan yang benar, bagaimana cara bersikap sopan santun di jalan raya, semua diajarkan di safety riding, dan itu bersertifikat ya Mas. Kita wajib itu yang bersertifikat. Nah, kedua, kenapa ada BLS atau bantuan hidup dasar atau basic life support ya gitu. Orang kadang bingung, apa sih BLS? Tuh yang untuk pompa jantung gitu kan. Gitu, banyak yang bingung apa tuh. Nah, kenapa wajib itu? Karena kita di lapangan ingin para anggota punya bekalnya. Dibekali dengan ilmu, dibekali dengan skill. Ilmunya ilmu safety riding, skillnya di skill di saat menangani medis. Karena kita ambulans pasti akan notabene berkaitan dengan medis. Ya, jadi ini lagi di Kelurahan Benangan Hilir ya. Dari IEA standby kalau ada yang harus dievakuasi atau ada korban gitu, bisa kita langsung tangani di tempat, dan kita juga sudah persiapan alat-alat medis dan ambulans juga kita udah siap juga. Kita bekerja sama dengan Dinkes juga, dan ada beberapa ambulans swasta juga. Pernah dilakukan BHD di lapangan sering. Gitu. Sering, Jakarta Utara sendiri itu sering, apalagi daerah sini kan termasuk ekstrim ya, lalu lintas di sini ekstrim banget. Mereka biasanya anggota membawa truk T3K yang merah sih Mas. Nah itu mereka bawa, di dalamnya di saat ada laka lantas kita akan turun tangan dengan SOP yang berlaku ya, dengan SOP berlaku sebelum tim medis datang ke salah satunya. Jadi memang di saat menjadi anggota sudah mempunyai sertifikat wajibnya. Bismillah deh. Mudah-mudahan aman. Lu berdua depan aja, gue depan ambulan ya. Yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kan. Laksa. Yang saya bawa bukan hanya diri saya, tapi ada pasien yang harus diselamatkan, dan ada juga keluarganya gitu yang berharap supaya cepat sampai tujuan. Jadi kalau saya emosi di jalan, saya sampai insiden sama orang di jalan, nanti itu akan lebih memperhambat saya. Pintar. Jadi sebisa mungkin, gimana kalau ada yang ngeyel? Kalau ada yang ngeyel ya kita minta baik-baik. Kalau emang kita nggak bisa minta baik-baik sama dia, kita ambil jalur lain. Dan ternyata setiap detik waktu yang berjalan itu sangat berarti buat nyawa pasien. Sangat Mas, sangat berarti untuk nyawa pasien, karena banyak kadang orang berpikir gini, kan itu cuma telatnya sekian menit, jangankan telat sekian menit. Saya pernah bawa pasien Mas, karena saya juga pernah jadi driver ambulans juga ya. Itu bawa pasien ke harapan kita, RS harapan kita, itu kejar-kejaran waktu dengan oksigen. Sebenarnya bukan telat sekian menit terus bermasalah, bukan, kita melihat oksigen. Kita bener-bener kejar-kejarannya sebenarnya sama oksigen, dan oksigen itu kan juga punya waktu gitu, kepakainya berapa menit, kita punya perhitungan. Itu sih sebenarnya yang dikhawatirkan gitu di jalan, bukan terus kita ngebut-ngebut mau cepat sampai, cepat selesai urusan, bukan. Saya itu diberitahu status pasien, informasi pasien. Jadi kayak misalnya pasien ini merah, pasien ini kuning. Bahkan kalau misalnya statusnya tadinya kuning, terus tiba-tiba merah di jalan, karena kan namanya di kondisi jalan kan nggak ada yang tahu ya di dalam ambulans. Dari tadinya kuning terus tiba-tiba merah, kita dikasih tahu sama driver pakai mic driver. Kadang ada yang nyambung intercom, pakai intercom. Kadang ada yang pakai HT juga, kita juga pakai HT. Komunikasinya kita berbagai macam juga ya. Nah itu kita dikasih tahu. Bahkan kalau misalnya benar-benar emergensi, itu kalau misalnya di jalan depan kosong, saya suruh duluan ambulansnya. Saya ikut di belakangnya aja.
Karena apa? Takutnya saya yang menghambat gitu. Jadi biar ambulansnya duluan, saya ikutin di belakang. Kalau emang di depan ada kemacetan, baru saya maju lagi untuk buka jalan. Saya benar-benar terbantu. Ada mereka-mereka, ada beliau-beliau ini. Kita di jalanan tuh situasinya kondusif. Kondusifnya kan kalau lagi macet apa, ada mereka ini kan bisa, mereka yang pinggirin apa kendaraan umum apa ya kan, ngalangin ambulan, itu mereka tugasnya itu. Nah, selama ini jalan ambulan nggak ini terbiarkan masyarakat ya? Iya, suka begitu memang. Masalah ini yang pribadi saya selama saya bawa ambulan ya begitu. Ada yang peduli, ada yang tidak. Impian kita, niat kita, tekad kita saat ini itu untuk ambulans, ya. Mudah-mudahan apa yang dilihat orang, apa yang kita rencanakan, apa yang kita doakan, ada yang berbaik hati untuk memberikan donasinya untuk ambulans. Ada lagi, kita sedang menggalang dana untuk program ambulan gratis untuk masyarakat. Karena saya melihat belakangan ini masyarakat banyak sekali yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan unit ambulan ya. Mulai dari unit jenazah ataupun pasien. Udah ada lebih dari 20 kali saya mendapatkan permintaan untuk pengadaan unit ambulan. Karena banyak masyarakat termasuk anggota kami sendiri kesulitan ketika mertuanya akan diantarkan ke TPU. Biaya operasional sama sekali adalah pribadi mereka, Mas. Mereka masing-masing biaya operasional, apakah itu uang bensin, uang makan, atau uang lainnya pun sama, itu semua pribadi mereka, tidak ada bantuan dari pusat atau bantuan dari wilayah gitu. Karena apa? Di saat kita escort, di saat kita melakukan pengawalan pun kita dikasih uang, kita akan tolak gitu kan. Jujur, kita akan tolak. Sampai ada yang ketahuan seperti itu, kita akan keluarkan orangnya, Mas. Traffic pengawalan termasuk naik, ya. Kita tidak hanya pengawalan aja, ternyata beberapa teman-teman kita diminta bantu untuk mengendarai, membawa ambulan. Jujur, Mas, beberapa rumah sakit driver ambulan nyerah. Beberapa yang memiliki ambulans pun nyerah, Mas. Gitu. Jadi teman-teman di sini yang bisa bawa ambulan diminta bantuannya, iya akan tetap ada, Mas. Walaupun orang sudah sadar, iya tetap ada. Kenapa? Iya tidak hanya melakukan pengawalan saja, tapi kita sudah ke arah rescue, sudah ke arah ke bencana alam, dan juga ke kegiatan sosial lainnya. Untuk kepuasan batin sangat ada, Mas, karena kita ngelihat keluarganya sampai nangis karena udah kok cepet banget sampainya gitu, karena biasanya kan macet, dan keluarganya apresiasi kami gitu, mengapresiasi, karena dari situ kita ngelihat oh saya bermanfaat gitu. Jadi di situ kepuasan batin saya, Mas, saya bermanfaat dan keluarganya pasien itu tertolong gitu. Kami sangat berharap kalau warga masyarakat itu segera sadar akan prioritas ambulans sebagai kendaraan berprioritas nomor 2 di jalanan. Karena bila kita bayangkan, coba bayangkan aja sebentar aja, bagaimana kalau yang di dalam ambulans tersebut adalah keluarga kita atau orang yang kita cintai. Pasti akan sangat kecemasan, penuh dengan kecemasan untuk kesembuhan dari pasien tersebut kan. Harapan saya untuk seluruh relawan Indonesia, jadilah relawan yang benar-benar dari hati. Jadilah relawan yang benar-benar memberikan hal yang baik. Jadilah relawan yang benar-benar memang dari ketulusan dan niat untuk melakukan relawan. Bukan karena mencari pujian, bukan untuk mencari status nama yang baik, maksudnya cari
sekedar untuk mencari nama saja, tapi berikan dari ketulusan hati, maka relawan itu sendiri akan diterima dengan baik oleh masyarakat.